Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah Ta'ala, di mana Allah masih dan terus berikan kita nikmat-nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat, nikmat Islam, dan juga nikmat untuk bisa menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini tanpa suatu halangan apapun. Dan kedua, tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita naikkan syafaatnya, dan semoga kelak kita juga diampuni menjadi umatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Ramadan sudah memasuki di sepertiga yang terakhir. Rasa-rasanya kemarin baru 2 pekan, kemudian 11 hari, 20 hari, sekarang sudah memasuki di 10 hari yang terakhir. Maka marilah kita istiqomahkan lagi, marilah kita perbarui niat kita, karena Ramadan ini waktu terbaiknya ada di akhir. Berbeda dengan bulan Muharram dan bulan Dzulhijjah. Ketika bulan Muharram itu kita disunahkan berpuasa, disunahkan untuk melakukan amal-amal soleh ketika di awal-awal, di 10 hari awal. Berbeda dengan bulan Ramadan. Ramadan itu istimewanya di 10 hari terakhir. Dan alhamdulillah jamaahnya di sini ramai, dan semoga selalu istiqomah. Amin. Karena biasanya ketika sudah masuk di 10 hari terakhir itu ada kemajuan. Kemajuan softnya. Maka dari itu, marilah kita ubah pola pikir kita. Yang biasa kita semangat ibadah cuma di awal Ramadan saja. Namun kita balik, semangat ibadah Ramadan itu harus sepanjang hari, harus setiap hari. Karena Ramadan ini adalah momen yang sangat-sangat langka, yang dimana datangnya cuma setahun sekali. Dimana ketika kita pas di bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan ketika Allah berikan kita kesempatan untuk di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Makanya gimana? Kita menjadikan Ramadan ini sebagai event tahunan, yang dimana ketika pagi kita bangun jam 3, jam 4 untuk sahur. Setelah sahur kita istighfar sebentar, sholat qobliyah subuh, kemudian subuh berjamaah. Dan biasanya ketika sholat subuh itu ada kultumnya. Setelah kultum, pulang jam 5, langsung mapan istirahat. Nanti bangun-bangun sudah duhur. Setelah bangun duhur, buka HP sebentar, mandi, mapan lagi. Bangun-bangun sudah asar. Sama yang kayak asar pun sama. Bangun, lihat HP, sholat asar. Kemudian asar ketinggalan, bahkan tidur lagi. Karena biasanya sore itu kesempatan untuk mencari iftar. Maka marilah kita istiqomah kembali dan jadikan Ramadan ini momentum kita untuk menjadi lebih baik, apalagi di 10 hari terakhir ini. Bapak Ibu jemaah sekalian, insyaallah kita bahas sedikit terkait satu amalan yang dimana amalan ini sederhana, tapi kadang kita itu melupakannya atau mungkin jarang teraplikasikan. Dimulai dari kisah di zaman dahulu ada seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri, yang dimana Hasan al-Basri ini didatangi oleh 3 orang yang memiliki permasalahan yang sama. Yang pertama, mengadu pada Imam Hasan al-Basri, wahai Imam, negeri kami sedang dilanda kekeringan, hujan lama tidak turun. Lalu yang dijawab oleh Imam Hasan al-Basri adalah, berbanyaklah istighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi kedua, sama, wahai Hasan al-Basri, aku fakir, hidupku penuh dengan kesulitan, terkhusus di kesulitan ekonomi. Kemudian Hasan al-Basri menjawab, perbanyaklah istighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi ketiga, orang ketiga bertanya bersama, wahai Imam Hasan al-Basri, kami sudah lama menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Kemudian jawaban dari Imam Hasan al-Basri pun sama, perbanyaklah istighfar kepada Allah Ta'ala.
Kemudian murid dari Imam Hasan al-Basri pun heran. Padahal tiga orang tadi datang dengan pertanyaan yang berbeda, tetapi jawabannya sama. Perbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Ini kemudian Imam Hasan al-Basri menjelaskan bahwasanya jawaban tersebut terdapat dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian dia setelahnya yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka jawaban dari Imam Hasan al-Basri tadi berpacu dengan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ya. Jadi mana artinya? Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Kemudian ayat yang ke-11, yang yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ayat 12-nya, wa yumdidukum bi amwali, dan Dia Allah akan memperbanyak harta, amwali wa banina, dan anak-anakmu, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan akan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ya, jadi jawabannya pun sama, terdapat di surat Nuh ayat 10 sampai 12 tadi. Nah, kemudian hikmah dari kisah ini adalah setiap permasalahan yang kita hadapi, semata-mata Allah tuh pengen melihat respon kita. Apakah kita menyesal, apakah kita putus asa, atau mungkin kita masih beristiqomah kepada Allah dan kita yakin bahwasanya Allah akan berikan jalan keluar. Dan istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi bisa juga untuk membuka pintu kebaikan-kebaikan yang lain. Yang pertama adalah turunnya hujan, kemudian dilapangkan rezeki, kemudian dikaruniai keturunan. Yang keempat adalah datangnya kemudahan dalam hidup. Kemudian pesan dari kisah tadi, yang pertama adalah istighfar. Tadi yang sama ya, kunci dibukanya pintu langit. Bisa jadi ketika Allah berikan kita ujian yang mungkin kita nggak tahu bagaimana cara menghadapinya dan sebagainya, salah satunya adalah dengan kita beristighfar. Yang pertama adalah dengan kita istighfar, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian Allah akan memberikan kita ketenangan. Dan ketiga adalah Allah akan memberikan kita kemudahan jalan keluar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Istighfar ini sebenarnya mudah atau sulit? Mudah. Astagfirullahaladzim. Ataupun jika mau lebih dahsyat lagi, ada yang namanya sayyidul istighfar. Ya Allah, anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. Sampai ayat mengakhir doa. Ini sangat-sangatlah dahsyat doanya. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pada pagi hari, niscaya Allah akan menjaganya sampai sore hari. Dan barang siapa yang membaca Allah anta rabbi la ilaha illa anta di sore hari, Allah akan menjaganya sampai pagi hari. Dan gimana cara kita untuk membiasakan istighfar? Yang pertama, paling minimal setelah sholat kita baca istighfar paling minimal adalah 33 kali. Ketika kita baca 33 kali dikali 5, maka sudah lebihnya 165. Dan itu adalah kita ketika istighfar jangan menunggu ketika setelah melakukan dosa atau setelah melakukan kemaksiatan, tapi kapanpun itu boleh, entah di waktu longgar, di waktu yang longgar, di waktu yang kosong, kita boleh beristighfar. Dan ini adalah beristighfar di waktu-waktu yang mustajab, pada sholat, kemudian pada sahur, sebelum subuh, dan juga di waktu ketika turunnya hujan. Dan mungkin ini yang bisa kami sampaikan, apalagi di kesempatan 10 hari terakhir ini, biasanya kita diajarkan doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sini Allah menggunakan doanya menggunakan kata fa'fu anni, bukan faghfirli. Sebenarnya kata faghfirli sama fa'fu anni itu hampir sama. Bedanya ketika kita menggunakan kata faghfirli itu hanya menutup dosa. Jadi dosanya ditutup.
Tapi ketika kita menggunakan kata fa'fu anni, maka itu dihapus. Berbeda nih, ketika kita mengucapkan pakai astaghfirli, itu dosanya ditutup sama Allah Ta'ala. Tapi ketika menggunakan fa'fu anni, maka dosanya dihapus. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga kelak kita sudah mendapatkan kesempatan untuk bersama dengan malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar ini memang jatuhnya ada hadis yang mengatakan bahwasanya turun di malam-malam ganjil. Namun yang kadang ketika saya buka di sosial media ada bilang gini, kan Lailatul Qadar ini jatuhnya pada malam ganjil. Itu ganjil Muhammadiyah sama ganjilnya pemerintah kan berbeda. Yang Muhammadiyah sudah duluan ganjilnya, besoknya baru pemerintah. Jadi jangan sampai kita hanya berpatok dengan malam-malam ganjil. Di setiap malam sebelum tidur disempatkan untuk berdoa tadi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Bismikum kurang lebih maaf. Aku Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.